Selamat sore anak-anak. Selamat beribadah kepada Tuhan. Anak-anak sudah siap semuanya? Sudah berpakaian rapi ya? Kita kalau mau beribadah kepada Tuhan, pakaiannya yang rapi ya. Anak-anak ya, disiapkan apa yang diperlukan? Alkitab yang bisa baca ya, yang bisa menulis, juga buku sama alat tulis ya anak-anak ya. Nah anak-anak, mari kita mulai ibadah kita. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Yuk kita nyanyi Peganglah Tanganku Roh Kudus. Sungguh-sungguh anak-anak kalau nyanyi ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Anak-anak, tangannya dilipat ya, matanya ditutup, tirukan tante berdoa ya. Ayo anak-anak tirukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore ini kami dapat beribadah kepadamu. Ini semua hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau berdoa kepadamu, bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami supaya kami sungguh-sungguh di dalam beribadah kepadamu. Segala kuasa-kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah ini kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak, silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan meskipun duduk sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Ayo mari kita menyanyi. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya.
Hosana, mulia namanya. Anak-anak senang ya kita memuji Tuhan ya, karena hanya Tuhanlah yang patut dipuji, disembah ya anak-anak. Jadi kita harus sungguh-sungguh ya, Tuhan menolong kita setiap saat ya. Memuji Tuhan, haleluya 12 kali ya. Anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kita siapkan hati kita ya, enggak boleh bergurau ya sama kakak, adik atau teman di rumah ya. Enggak boleh bergurau lagi. Ayo kita sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan agar anak-anak menjadi anak-anak yang manis ya, yang menurut firman ya, yang menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, ayo kita sekarang bangkit berdiri lagi, kita memuji Kau berfirman ya. Satu kali lagi ya anak-anak menyanyi ini. Nanti tante berdoa, anak-anak tirukan tante berdoanya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, jangan aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah Kau ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sikapnya yang baik, anak-anak berdoa. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menerima puji-pujian kami yang penuh kekurangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, guru-guru kami yang melayani-Mu, urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan,
segala kuasa-kuasa iblis yang mau mengganggu untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa atas kami semuanya, juga di dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan doa kami yang penuh kekurangan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman. Kalau yang ada Alkitab bisa buka ya, Alkitab Lukas. Lukas ya, pasal 17. Lukas pasal 17. Ayat bentar ya, ayat 11 sampai 19. Anak-anak, sudah ya, Lukas 17 ayat 11 ya. Nah, anak-anak, tante bacakan ya. Tante bacakan, anak-anak mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, judulnya anak-anak ke-10 orang kusta. Nah, tahu anak-anak orang kusta itu apa? Penyakit kusta ya. Anak-anak belum pernah melihat ya orang-orang yang sakit kusta ya. Nah, anak-anak sakit kusta itu warnanya itu kayak maafkan kayak borok-borok gitu ya. Tapi warnanya putih ya. Nah, warnanya putih ya anak-anak ya. Orang sakit kusta itu tidak bisa atau tidak boleh dekat-dekat sama orang yang sehat, nanti ketularan ya, nanti ketularannya. Nah, anak-anak dengarkan ya, tante bacakan ini Lukas 17 ayat 11 ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12 ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh ya. Ayat 13, dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami," katanya ya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah." Ya, katanya Tuhan Yesus, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tahir itu sembuh ya anak-anak ya. Nah, ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, lalu Yesus berkata, "Bukanlah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Katanya Tuhan ya anak-anak. "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan kamu." Nah, anak-anak, ini tante ya, ada gambarnya ya. Mulai dari pertama itu anak-anak ya. Suatu hari itu ya, Tuhan Yesus pergi kemana tadi? Perbatasan Samaria dan Galilea. Anak-anak, Tuhan Yesus itu pergi sama siapa ya? Saben pergi sama siapa ya? Kira-kira anak-anak tahu? Sama murid-muridnya ya. Nah, sama murid-muridnya. Dulu murid-muridnya berapa anak-anak? Murid-muridnya Tuhan Yesus itu. Siapa yang tahu? Berapa yuk? Berapa? 12 ya anak-anak. 12. Nah, lalu tiba-tiba datanglah 10 orang kusta. Itu teriak-teriak ya. Berdiri tapi agak jauh. Memanggil Tuhan Yesus, takut ya. Orang kusta itu takut, dekat-dekat orang sehat takut. Dan mereka biasanya anak-anak, biasanya kalau
lewat gitu bilang najis gitu ya, orang kusta itu ya. Nah, anak-anak itu orang kustanya ya. Nah, 10 orang kustanya dihitung 10 ya itu ya, orang kustanya ya. Nah, mereka ingin disembuhkan, lalu berteriak, Yesus guru kasihanilah kami, katanya gitu ya. Kami ingin sembuh gitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah ya, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Anak-anak tahu imam-imam itu siapa? Imam-imam adalah di bait Allah ya, rumahnya di bait Allah ya, tempatnya di bait Allah. Imam itu seperti Bapak Gembala itulah anak-anak. Siapa Bapak Gembala kita? Ya, Bapak Wijaya Hendra ya. Itu namanya imam-imam ya. Itu ya, dulu yang menentukan sembuh ndaknya orang sakit kusta itu para imam ya. Nah, kalau orang-orang biasa nggak bisa anak-anak. Makanya Tuhan Yesus bilang, tunjukkan kamu ke imam-imam, pergilah ke sana ke imam-imam. Nah, anak-anak mereka nurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus, nurut, pergi lari mereka ya. Anak-anak, loh di tengah jalan yuk anak-anak. Mereka apa? Sembuh sudahnya, nggak sakit kusta lagi. Dilihat, loh kok sembuh ya? Nggak sakit lagi loh, itu sudah sembuh gitu ya, mungkin ya gitu ya. Diperlihatkan ke imam-imam ya. Berapa tadi orang kustanya? 10. Nah, anak-anak, nah tapi anak-anak hanya satu yang ingat sama Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yaitu orang mana tadi? Orang Samaria ya. Kita tadi kan baca ya di Alkitab, orang Samaria. Ya, katanya Tuhan Yesus orang asing ya. Iya, anak-anak, mereka tidak mengenal Tuhan, orang Samaria, tapi tahu berterima kasih. Ya. Mereka orang Samaria ini balik ya, lari, puji Tuhan gitu. Yang menyembuhkan aku Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kembali kepada siapa anak-anak yang menyembuhkan? Tuhan Yesus ya, terus tersungkur, terima kasih Tuhan, kami telah sembuh ya Tuhan, terima kasih, aku bersyukur kepadamu, katanya ya, katanya orang Samaria itu ya. Nah, orang Samaria itu tahu berterima kasih ya, tahu berterima kasih. Nah, anak-anak di sini juga ya, kita juga kalau belajar ya kayak orang Samaria itu ya, mereka belum mengenal Tuhan, tapi mereka bisa terima kasih. Ya, lah yang sudah mengenal Tuhan tadi loh anak-anak tidak terima kasih, gak ingat sama Tuhan, ya, nggak bersyukur, nggak berterima kasih. Yang bersyukur siapa? Orang Samaria, ya anak-anak. Nah, itu katanya Tuhan gimana terus itu ya. Nah, Tuhan berkata, mana teman-temanmu yang tadi yang sudah sembuh? Mana? Katanya gitu ya. Di sana mungkin gitu ya jawabnya. Nah, anak-anak, katanya Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya anak-anak, mengerti ya anak-anak ya. Di sini orang Samaria itu bisa berterima kasih. Patut kita contoh anak-anak ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sakit, Tuhan aku sembuhkan Tuhan. Kalau sudah disembuhkan Tuhan, sembuh apa anak-anak? Bersyukur ya, berterima kasih. Apapun ya, belajar kita meskipun masih kecil. Wah, aku tante gak iso berdoa, gak iso. Enggak apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkatiku hari ini. Gitu aja enggak apa-apa ya, anak-anak. Tuhan tahu kemampuannya anak-anak ya. Tapi anak-anak minimal anak-anak itu dapat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terus juga begini anak-anak, kalau anak-anak umpama di sekolahan dikasih temannya, enggak minta loh, tapi ya enggak boleh minta apa-apa loh sama temannya anak-anak kalau di sekolah ya. Enggak boleh, anak Tuhan enggak boleh minta-minta ya. Jangan minta ya, kalau dikasih diterima ya. Enggak boleh minta loh, kok temannya sangu apa ya? Makanan enak mungkin ya, kamu kepingin, jangan dilihat anak-anak, jangan aku minta, jangan ya. Nanti mama papa bisa di rumah
belikan yang enak kayak gitu. Tapi anak-anak enggak boleh ya melihat temannya makan enak terus mungkin roti aku minta terus gak dikasih sama temannya, apa gak malu ya anak-anak. Makanya anak-anak enggak boleh minta ya. Tapi kalau diberi terima kasih ya. Bersyukur, terima kasih ya. Nah, anak-anak setiap saat harus bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak bisa bernafas itu ya, paling berharga itu ya, bernafas. Siapa yang memberi pernafasan? Tuhan ya anak-anak ya. Kita bersyukur, kita berterima kasih ya. Seperti orang Samaria tadi disembuhkan sakit kusta itu ya. Dalam arti rohani anak-anak ya, biar tahu sedikit ya. Sakit kusta itu dalam arti rohani itu kebenaran diri sendiri anak-anak ya. Kebenaran diri sendiri. Kusta itu kan putih ya, warnanya putih anak-anak ya. Enggak kelihatan orang itu kalau jadi bener karpe dewe gitu ya anak-anak. Enggak boleh, itu seperti orang kusta ya. Menganggap yang lain salah, dirinya sendiri benar. Boleh apa enggak anak-anak kayak gitu? Gak boleh ya. Nah, anak-anak kita belajar dari ini tadi. Orang kusta yang satu tadi, orang mana anak-anak? Orang Samaria, padahal orang asing. Kita sudah anak-anak Tuhan loh anak-anak ya. Harus bisa berterima kasih. Dikasih apa-apa terima kasih. Pokok enggak boleh minta. Kalau sama mama papa gak apa-apa lah minta ngono. Aku belikan mah kalau ada uang gitu gak apa-apa. Kalau sama teman orang-orang lain gak boleh ya anak-anak ya. Nah, terutama kita minta kepada siapa anak-anak? Kepada Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan aku ya, aku sakit ini gitu ya. Tuhan menyembuhkan pasti dan anak-anak harus bersyukur. Ngerti ya anak-anak? Pelajaran sore hari ini kita belajar bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih apapun keadaan kami ya, berterima kasih. Nomor 1 kita dapat bernafas, kita dapat makan, dapat mandi, tidur, enak ya anak-anak. Terima kasih, ini semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, ngerti ya anak-anak ya? Ngerti ya? Tadi yang 10 orang kusta, berapa anak-anak yang berterima kasih kepada Tuhan? Hanya 1 ya. Yang lain enggak tahu itu ya. Gak bersyukur ya. Hanya 1 loh yang diselamatkan sama Tuhan. Imanmu menyelamatkanmu itu tadi katanya ya. Nah, sudah ditolong lainnya gak bersyukur ya. Nah, anak-anak ngerti ya, anak-anak kita belajar bersyukur, berterima kasih ya. Nanti anak-anak baca di dalam PR ya anak-anak ya. Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di situ firmannya apa anak-anak? Mengucap syukurlah ya dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya anak-anak ya. Nah, sampai sekian ya firman yang tante sampaikan. Kiranya Roh Kudus saja yang memberi pengertian kepada anak-anak. Nah, kita akhiri ibadah kita. Ada pengumuman? Ada. Nah, ini anak-anak pengumumannya ya. Ibadah sekolah minggu. Nah, ibadah sekolah minggu onsite di gereja ya. Di Surabaya pukul 9.15 ya anak-anak. Di Medan pukul 9.15. Di Malang pukul berapa anak-anak di Malang? 10 di Jakarta pukul 16 ya. Ya seperti saat ini kan anak-anak jam berapa ini? Jam 16 ya sore, jam 16 ya, jam 4 ya anak-anak. Nah, kita beribadah secara online. Nah, ya sudah ya pengumuman. Dan lagi tante nasihatkan anak-anak kalau anak-anak pergi ke gereja ikut sama orang tua, anak-anak duduk yang manis, enggak boleh mengganggu, jangan ramai ya anak-anak ya, jangan mengganggu orang mendengarkan firman ya, tidak boleh. Anak-anak belajar tertib ya kalau di gereja ya. Nanti kalau di gereja anak-anak tertib, orang tuanya ibadah, maka anak-anak orang tua akan diberkati Tuhan, akan jempol ini loh anak-anak ya. Anak-anak menjadi anak-anak yang pandai. Nah, kita bangkit berdiri semuanya.
Kita menyanyi yang terakhir. Iya, iya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Anak sikapnya berdoa yang baik. Tante berdoa ya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Kami mau belajar, bersyukur, berterima kasih. Hanya kepada-Mu Tuhan kami bersyukur. Karena Tuhan, Engkau maha baik, Engkau mau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau memberi nafas dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi kesehatan, kami bisa bersekolah, kami bersyukur, berterima kasih hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya kepadamu, Engkau pasti menolong. Kalau kami sulit, kami berseru kepadamu. Mohon, kalau kami mau ujian besok Tuhan, besok anak-anak ulangan umum ujian Tuhan, tolonglah Tuhan anak-anak yang SD ini Tuhan Yesus, tolong berilah roh kepandaian, roh mengerti, kepandaian agar bisa mengerjakan ulangan-ulangannya Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya nilainya dapat memuaskan, anak-anak naik sekolah semua, lulus ujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya berharap kepadamu, kami pasrah dan bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala doa kami yang penuh kekurangan. Tuhan, tak lupa kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan seperti Engkau menyembuhkan orang kusta. Baik sakit jasmani, rohani, Tuhan tolong sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala doa kami yang penuh kekurangan kelemahan ini hanya kualaskan di dalam nama yang maha besar, maha kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak.